Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial tips front end-nya. Kali ini kita akan membuat sebuah flash message menggunakan JavaScript ya. Nah, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Ketika kita klik, dia akan muncul pesannya. Nah, misalkan ada banyak seperti ini, dia akan muncul dan dia akan hilang setelah beberapa waktu ya. Oke, nanti hasilnya kurang lebih seperti itu. Untuk mulainya silakan teman-teman buka terminalnya. Kita akan membuat project baru ya. Kita akan masuk ke directory C, front end tips and trick ini ya. Kita akan cek dulu. Nah, kita akan membuat directory 20 terkait dengan ini ya. Kita akan masuk ke directory 20 dan kita akan buka menggunakan Visual Studio Code. Oke, kita akan buat sebuah file index.html. Kemudian kita akan buat lagi folder JS dan file script.js. Oke, kita buat lagi folder CSS style.css. Oke ya. Pertama, kita akan tutup dulu sidebarnya. Kita akan definisikan basic HTML-nya. HTML5, oke. Kemudian di sini kita akan linkkan dengan CSS kita ini ya. Oke, kemudian scriptnya juga kita hubungkan dengan folder JS kita dan script.js. Oke, kita akan menggunakan sebuah icon untuk close-nya ya. Kalau misalkan teman-teman lihat, ketika kita klik di sini ada simbol silangnya ya. Nah, kita akan menggunakan yang namanya line icon. Ini merupakan alternatif icon selain dari Bootstrap icon, kemudian Font Awesome, atau ini juga salah satunya adalah line icon ya. Nah, teman-teman untuk menggunakannya di sini ada yang versi free sama yang versi all. All itu semuanya ya, sama yang berbayar. Nah, kita akan menggunakan yang versi free. Teman-teman tinggal buka untuk dokumentasinya di sini dokumen. Nah, kita akan menggunakan CDN free ini ya. Teman-teman tinggal klik CDN free. Kemudian tinggal copy. Nah, kemudian teman-teman buka untuk projectnya. Tinggal tambahkan di sini ya. Nah, tambahkan di projectnya. Tinggal save. Oke, kita akan buka previewnya ini supaya kelihatan ya. Oke, sini kita akan tambahkan button. Nah, button ini akan kita kasih ID misalkan apa ya, toas button sukses misalkan ya. Ya, di sini kita kasih kelasnya btn. Oke. Kemudian di sini kita kasih sukses. Oke, kita akan duplikat ke bawah. Kita akan buat 3 buah ini sukses, kemudian di sini warning ya. Warning, kemudian ini danger. Oke, kita tambahkan di sini warning, kemudian danger. Oke, ini untuk buttonnya. Nah, sekarang kita akan lakukan styling. Pertama, kita akan reset dulu. Marginnya kita akan nolkan. Kemudian paddingnya juga kita nolkan dulu ya, supaya di reset semuanya. Oke, kita akan buat sebuah kelas untuk notifikasinya. Nanti ini akan muncul menggunakan JavaScript ya. Kita akan buat
Ini notification. Kita akan gunakan min width-nya. Min width-nya kita kasih 200 pixel. Kemudian height-nya kita kasih 50 pixel. Kemudian background color-nya kita kasih white. Kemudian border radiusnya kita kasih 5 pixel. Nah, kita tambahkan di sini sebuah box shadow. Nah, box shadow-nya kita gunakan RGB alpha. Jadi kita akan transparan, kita akan kasih 100, kemudian kasih 100, kasih 111, kemudian 0,2, kemudian 0,2, 0 px, 7 pixel, 29 pixel, 0 pixel. Oke, kemudian kita akan buat topnya dia 30 pixel. Kemudian right-nya kita kasih juga 30 pixel ya, supaya dia berada di pojok kanan atas. Kemudian kita akan gunakan margin bottom-nya ini kalau misalkan muncul lagi kita kasih 20 pixel. Kalau muncul lagi tidak numpuk ya. Kemudian kita akan tambahkan margin left-nya 30 pixel. Kemudian kita buat positionnya fixed. Oke, kemudian kita kasih Z index-nya supaya dia berada di atas ya. Nah, kita kasih 1. Kemudian kita buat display-nya dia flex. Kemudian flex direction-nya row. Flex direction-nya kita buat row. Oke, ini nanti yang muncul ya. Nah, kemudian kita akan buat juga untuk container message-nya ya. Nah, nanti juga ini kita digunakan ketika muncul ya. Nah, container message kita kasih width-nya misalkan 80%. Oke, kemudian padding top-nya kita kasih 13 pixel. Kemudian padding left-nya 20 pixel. Kita tambahkan font family-nya Roboto. Ini ya, Boto sans serif. Colornya kita kasih white untuk tulisannya. Oke, kemudian kita akan buat sebuah close notification. Kita akan tambahkan close notification 20%. Kemudian karena kita menambahkan nanti sebuah icon, kita close notification I ya. Nah, kemudian kita akan styling untuk buttonnya. Nah, tadi kita memiliki kelas BTN ya. Nah, sekarang kita akan tambahkan untuk kelas BTN. Nah, jadi dia ada di sini ya. Oke, sekarang kita akan buat untuk JavaScript-nya. Pertama, kita akan buat sebuah kelas namanya ini ya, sesuai dengan judulnya. Kita akan buat sebuah constructor. Karena akan kita isi dengan message, kemudian color, kemudian time. Oke, nah di dalamnya, nah kita akan definisikan dulu ya. Pertama, kita akan definisikan untuk message color time-nya. Nah, kemudian kita akan buat lagi kita akan buat sebuah tag div. Kita akan buat sebuah tag div. Nah, tadi ya, ini kelasnya sudah kita buat.
nang tos notification. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita akan tambahkan di sini. Jadi ketika nanti muncul, dia akan terbaca ya, sudah ada. Nah, kemudian kita akan tambahkan juga untuk ke dalam sebuah elemen ya. Nah, jadi udah jadi elemen. Nah, kemudian elemennya kita akan styling. Nah, kita akan berikan dia opacity-nya 0,8 supaya tidak terlalu ini ya, supaya terlihat lebih transparan. Kemudian elemennya juga ini akan kita isi dan dia akan selalu ke bawah ya, akan memiliki jarak terus ke bawah. Nah, kemudian kita akan ambil ini dari parameter color supaya nanti warnanya sesuai dengan tombol yang kita pilih. Misalkan dia success, danger, kita akan buat. Kemudian kita akan buat juga sebuah container ya, message containernya. Nah, message containernya, nah tadi kita memiliki sebuah kelas message container ya di sini. Nah, ini message container. Nah, kita definisikan barusan, nanti dia akan didefinisikan menggunakan JavaScript. Nah, kemudian kita akan tambahkan elemen child-nya berupa message ya. Kita akan tambahkan ke sini message-nya. Oke, kemudian kita akan definisikan sebuah close button. Ini ya. Nah, close notification. Nah, close notification ini sebuah kelas yang tadi kita buat juga. Nih, close notification sudah kita buat ya. Nah, kita nanti gunakan juga di sini close notification-nya. Kemudian kita akan tambahkan untuk icon. Nah, iconnya ini kita akan gunakan ini close. Jadi kalau misalkan teman-teman cari di sini ya. Nah, kemudian close, misalkan close. Nah, ini ya. Kita akan menggunakan ini ya. Ini close. Nanti kita ini yang akan digunakan ya. Jadi kita menggunakan yang itu. Nah, ini close elemennya i karena tadi kita memiliki menggunakan i class ya. Nah, jadi di sini kita definisikan i. Oke. Kemudian setelah itu kita akan pasangkan ke dalam elemen. Nah, kita akan pasangkan dalam elemen, kita append child, kemudian kita append. Nah, kita masukkan ke dalam bodinya. Nah, kemudian kita akan buat sebuah timeout-nya. Jadi dia akan otomatis nge-close ketika dia sudah mencapai waktu tertentu ya. Nah, elemennya akan di-remove dengan time yang diisi di parameter. Oke. Kemudian kita juga bisa meremove kalau misalkan diklik close-nya ya. Nah, tombol X-nya. Kalau tombol X-nya diklik juga akan nge-close. Oke ya. Nah, sekarang kita akan definisikan untuk warna-warnanya. Nah, kita akan definisikan ya. Kita akan buat sebuah konstanta. Nah, seperti ini kita akan isi danger, warning, success ya. Nah, kemudian kita buat juga sebuah global variable untuk count. Nah, ini kita baru akan definisikan untuk sukses ya. Pertama, kita akan mendefinisikan untuk action klik di tombol yang sukses ini ya. Jadi kita akan menggunakan query selector ya. Kita tinggal tambahkan ke sini. Nah, ini kita ambil dari sini ya. Nah, jadi teman-teman harus sama ini. Teman-teman bisa copy, kemudian gunakan di sini. Teman bisa paste ke sini ya. Nah, ini. Jadi teman-teman bisa save. Ini untuk sukses. Teman-teman bisa coba klik, tuh lihat sudah muncul ya. Nah, sekarang kita akan coba tambahkan juga untuk yang warning. Nah, warning kita pasangkan, ini juga sama, kita ambil dari ID warning ini. Kita bisa copy, kemudian kita bisa tambahkan ke sini. Kalau misalkan teman-teman beda ya, misalkan nggak hafal, tinggal di save, coba lagi, tuh warningnya juga udah muncul ya.
Nah, sekarang kita akan tambahkan lagi untuk danger. Kita tinggal tambahkan action click untuk danger sini. Nah, ini juga sama, kita mengambil dari sini. Dangernya kita ambil dari sini. Kemudian kita simpan ke sini. Kita save ini ya, ini menggunakan simbol pagar, artinya ini ID yang kita gunakan. Karena kita menggunakan query selector. Oke. Sekarang kita coba klik 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 tuh. Ataupun kita close berhasil ya. Klik 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 tuh. Misalnya kita biarkan dia nge-close sendiri tuh, nge-close sendiri ya. Oke, jadi kita sudah berhasil membuat sebuah, kalau misalkan penggunaannya teman-teman bisa gunakan sebagai flash message ya. Ini buat memberikan warning atau memberikan informasi kepada pengguna bahwa ada sesuatu pesan yang harus diperhatikan oleh pengguna. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.